juragannya orang Sunda, mohon maaf pembantunya orang Kluwut. Nah, orang Kluwut gula apa namanya? Gula kamba ya? Nah, gula kamba ini wong Brebes namanya inem. Inem cokot emberna. Juragannya maklum orang apa itu? Sunda. Orang Sunda. Kata orang Sunda artinya Pak Inem ambil ember. Kedengaran wong Kluwut suruh ngapain pakai? Suruh gigit. Karena dia berpikir Inem kalau nggak digigit ini saya dipecat. Akhirnya bener-bener itu digigit. Pas digigit jawabannya apa? Atos. Atos tadi artinya apa Indonesia-nya? Keras. Keras jawabannya kan ya? Nah, itu keras. Oh, kedengeran nama juragannya apa berarti? Sudah dicari-cari. Mana ini si Inem? Katanya udah ngambil ember kemana? Dipanggil lagi 2 kali. Inem copot embernya. Atos. Sampai 3 kali dicari-cari mana embernya. Ternyata Inem lagi ngapain Pak? Lagi gigit ember di kamar mandi. Itu beda bahasa. Makanya mohon maaf para ulama, para kiai, para hadirin hadirat ya. Jadi pakai bahasa Indonesia. Nikah. Nikah adalah ibadah yang paling nikmat yang Allah telah berikan kepada umat Islam. Beda dengan kawin. Nikah khusus untuk manusia umat Islam. Kawin binatang. Saya tidak pernah dengar kambing telah nikah. Dengarnya apa? Kawin. Nikah khusus untuk manusia. Makanya yang sering disalahkan kadang-kadang kalau tidak benar orang berisik tidak melalui jalur nikah dikenal dengan kumpul apa? Kumpul kebo. Yang disalahin kebo. Coba kebo kumpul aja disalahin Pak. Padahal masih banyak binatang lain. Kuda ada, iya kan Pak ya? Kucing. Kenapa kebo yang disalahin? Kumpul kebo. Di dalam kitab fikih dinyatakan apa makna nikah. Nikah secara lugatan, secara bahasa bermakna ad-dhammu wal jam'u. Yang berarti nikah itu terhimpun, berkumpul. Itu namanya nikah. Kalau di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan nikah itu bermakna aqdun yatadammanu ibahatal waqti bilabzi inkahin au tazwijin. Apa Pak? Ya begitu dah ya. Aqdun yatadammanu akad yang mengikat, yang terhimpun, yang membolehkan suami istri untuk apa? Berhubungan suami istri. Apa sebabnya? Bilamzi inkahin au tazwijin, karena kalimat saat dia mau menikah pakai inkah dan tazwij. Saya terima nikahnya kalau pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Arab, qabil tu nikah wa tazwijaha bil mahril madhkuri halan. Nikah. Ada hal yang perlu kita ingat. Ceramah tentang pernikahan tidak hanya untuk pengantin anyar, tetapi pengantin baru juga sama. Ada pengantin baru, ada pengantin. Nah kalau bapak-bapak baru ke baru. Bu, kalau ibu-ibu baru ke baru. Pesan pernikahan di
udah lama pun diingatkan. Nikah ternyata luar biasa. Niatkan nikah semuanya karena Allah, karena ibadah. Apa saja ibadah, Pak? Kalau ibu-ibu di Jakarta ada nyanyiannya, ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana kita ibadah. Nikah juga termasuk ibadah. Sholat ibadah, zakat, baca Quran, didik anak menjadi anak yang soleh dan solihah, ibadah. Bahkan menikahkan anak dengan rizki yang halal, ibadah. Tambahin amplop buat penceramahnya, ibadah. Semuanya ibadah. Ternyata nikah adalah ibadah. Nih perlu diingat nih. Ada pengantin anyar dia cerita, Pak Ustadz, saya baru tahu ternyata nikah itu enaknya cuma 5%. Berapa, Sedoyo? 5%. Enaknya cuma 5%. Terus gimana yang berikutnya? 95% enak tenang. Jadi enaknya berapa? 5%. Sebelum 5%-nya enak tenang. Jadi luar biasa di dalam Al-Quran yang tadi telah dibacakan. Apa tujuan kita nikah? Litaskunu ilaiha. Tujuan kita nikah agar memperoleh ketenangan, ketentraman. Litaskunu asal katanya sakana, tempat tinggal, memperoleh ketenangan, kedamaian. Kalau kita sudah berumah tangga 50 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 5 tahun, 1 tahun, kalau sudah menikah belum ada ketenangan, belum ada ketentraman, boleh jadi rumah kita bagaikan neraka. Rumah tangga kita ibarat kuburan. Tahu nggak Bu kuburan, Pak? Gimana kuburan itu? Simbolnya kalau kuburan ada dalam satu rumah nggak pernah nyapa. Kalau bahasa Jermannya Cicingwai, dia ada juga yang rumah tangganya senantiasa tidak memperoleh ketenangan, ketentraman, berantem terus. Piring melayang. Ada piring melayang? Bukan hanya upo itu kan? Piring melayang, masya Allah. Naudzubillah. Itu ibarat rumah, ibarat seperti ring tinju, Pak. Tahu ring tinju? Pengennya berantem aja. Ibarat rumah seperti pasar. Pasar gimana Pak? Tidak ada yang mau ngalah, berantem, berisik terus rumah. Berarti yang perlu direnungkan, berarti rumah kita belum memperoleh yang namanya sakinah. Lintas gunung ilaiha, harapannya kita memperoleh ketenangan. Ada masalah, datang di rumah kita komunikasi, berbicara dengan istri, berbicara dengan anak, indah rasanya. Harapannya apa? Memperoleh tadi ketenangan, sakan, sikin itu arti pisau. Ternyata menurut penelitian dari Profesor Jerman dalam Hannover University, ketika sapi kemarin pas Idul Adha disembelih, lihatannya itu apa namanya, tidak memiliki sifat kebinatangan gitu ya, kata orang barat. Tapi ternyata diteliti oleh Profesor Hannover University Jerman, Dr. Hazim, dia menyatakan ternyata penyembelihan dengan cara pisau itu, dengan pisau yang tajam itu diuji coba. Yang satu ini ada alat Pak untuk merekam tentang gerak otak yang namanya EEG, elektroencephalogram, itu memperoleh, oh ternyata kambing, onta, sapi tidak memperoleh rasa sakit, tapi memperoleh ketenangan. Berbeda dengan apa? Di jantungnya ditaruh ini chip
yang bisa merekam jantungnya itu berdetaknya kencang. Ketika jantungnya itu berkencang luar biasa, apa yang terjadi? Darahnya kan dikompak, Pak, dihisap sampai dikeluarkan semuanya, sampai darah korban itu, hewan yang disembelih, menjadi bersih. Sehingga orang luar negeri menyimpulkan orang yang menyembelih dengan cara Islam itu dagingnya memperoleh yang namanya sesuai dengan standar dunia MDC. Di samping tadi binatang yang tidak merasa kesakitan dalam rumah tangga, harapannya bukan hanya pengantin baru, tapi pengantin baru. Aku baik. Semuanya kita merenung, saling menyayangi, saling mengerti. Kadang-kadang kita harus mengerti bagaimana Nabi Muhammad SAW yang menyayangi istrinya yang namanya Sayyidatuna Aisyah, karena mukanya kemerah-merahan, dipanggil dengan panggilan yang mesra, ya Humairah. Artinya apa, Pak? Wahai yang kemerah-merahan. Senang tuh kalau perempuan dipuji-puji, istri dipuji-puji. Masya Allah. Tapi bapak-bapak, pak ini jangan terlalu jujur ya. Istrinya hitam, dipanggil ya Huma hitam, ya Huma ireng. Ya Allah, apalagi dipanggil hai Hajar Aswad sini. Ya, marah gak kira-kira istri? Masya Allah, marah itu. Ternyata ada, Pak. Bukan hanya istrinya yang ireng, laki-lakinya juga ada, Pak, yang ireng. Namanya LGBT. Tahu nggak, Pak, LGBT apa? Apaan? Bukan lesbian, gay, biseksual, transgender, bukan. LGBT, lelakinya geseng, bininya terang. Berarti apa kira-kira? Laki-lakinya geseng, bininya terang. Bininya berarti istrinya ya. Istrinya cantik, suaminya geseng. Jadi nikmati saja, apapun, mau dia cantik, mau dia jelek. Cantik, alhamdulillah, udah cantik, dia soleha, kaya lagi, Masya Allah, taat menjadi istri soleha main suami. Saya pesan kepada Pak semuanya, kalau Pak punya istri seperti ini, kalau sebelum mati jangan dikuburin. Emang kenapa? Belum meninggal, masih hidup. Makanya diingatkan, tujuan kita nikah litaskunu ilaiha. Harapannya kita mau kalau kita tenang, nikmat. Ini Mas Ade, mana Mas Adenya nih? Udah ke kamar aja ini. Saya paham lah. Saya pengen ngajarin, harus hafal dulu doanya, betul nggak, Pak? Ibu-ibu juga nanti kalau suaminya lagi minta, ditanya dulu, Pak sudah baca belum? Belum, turun. Harus baca dulu. Apa bacaannya? Mana Yuhasin? Atau sama-sama lah, yuk ingetin semua Pak semuanya ya. Allahumma. Ini suaranya bor-bor. Padahal banyak ini yang hadir, ada 5.000 orang. Ada 5.000 orang, suaranya 2 orang. Allahumma barik lana. Allah makan. Kan harus tahu ini harapannya apa. Nanti saat berhubungan suami istri, setan jin tidak ikut andil. Allahumma jannibni wa jannibi syaitan mimma razaqtani. Harapannya kita agar memperoleh anak yang soleh dan yang salihah.
Nabi Ibrahim berdoa yang doanya diabadikan oleh Allah dalam surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah saya anak yang saleh. Pak Bu semuanya kalau orang punya anak yang soleh dan yang solehan nikmat rasanya. Betul atau tidak? Betul. Apalagi anaknya akeh. Di sini ada nggak yang punya anak loro? Ada. Itu berarti sesuai dengan anjuran pemerintah KB. Ya kan loro. Tapi bagi saya loro itu apa? 2 ya. Punya anak nggak usah banyak-banyak, cukup 2 losin. Jadi berapa Pak? 2? Berarti berapa? 24. Anggaplah 1 lusin. Berarti berapa 1 lusin? 12. Itu Masya Allah, kalau anak kita menjadi anak yang soleh dan yang soleha, udah kerja semuanya, itu luar biasa. Nggak sayang itu dia setiap bulan, bahkan setiap tahun ngasih uang dari uang sisa dari kerjanya. Pas mau lebaran ada apa tuh? Ada mangga kayaknya. Kelapa jatuh. Oh, kelapa jatuh. Kirain mangga, nanti gampang dah. Kalau ada mangga, anak itik dimakan tikus. Apa Pak? Anak itik dimakan tikus. Ambil plastik, buat bungkus. Jamaah, alhamdulillah. Yuk bersama-sama kita baca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika. Yuk bersama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika. Marhaban ya marhaban ya nur al-aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban tala'al badru alaina min saniyati wada, wajib syukru alaina mad'alillahina. Marhaban ya Al-Aini, marhaban jaddal Husaini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nikah ternyata dalam Al-Quranul Karim dijelaskan agar memperoleh yang namanya sakinah, ketentraman, saling komunikasi, saling
kadang-kadang ada biasanya yang gak jujur bapak-bapak sama ibu-ibu nih biasanya. Yang gak jujur biasanya Pak apa Bu dua-duanya. Ada seorang suami kalau tahun lalu lagi banyak senang orang gemar beli burung. Kalau burung bahasa Jawanya apa burung? Manuk. Senang tuh beli manuk, beli burung. Ada yang harganya 1 juta rupiah. Burung harganya 1 juta rupiah. Dari gajian, dari hasil jualan pecel lele 1 juta dibeli manuk 1 juta rupiah dia pulang, dia seneng sambil bersiul-siul. Ditaruh di depan rumahnya, di depannya. Istrinya nanya, Pak itu burung dari siapa? Pak beli Mak Kalau dibilang 1 juta nanti Mak-nya ngambek. Akhirnya dia bilang, ini Mak belinya murah, harganya 150.000 rupiah, padahal 1 juta rupiah.